Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niken Mewulandari dengan NIM 241101126 dari kelas BKA semester 4. Di video kali ini saya akan mempraktekkan video konseling yang mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah mikro konseling lanjut yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Ya. Selamat pagi, selamat masuk. Baik, selamat pagi Bu. Saya masuk dulu ya Bu. Ya. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Lumayan baik sih Bu ya. Memangnya habis pelajaran siapa tadi, Dek? Pak Budi Bu. Oh, Pak Budi. Yang pelajaran apa? Matematika itu? Kan ada 2 di sekolah kita nih. Ada yang IPA dan juga matematika kayaknya ya. Itu deh. Iya benar Bu. Saya tadi mempelajari matematika Bu. Oh, Pak Budi matematika. Iya. Gimana tadi? Enak? Enak sih Bu ya. Karena dia awalnya dikasih kayak ice breaking dulu Bu. Nah setelah kita selesai ice breaking kan kita sudah nggak terlalu tegang-tegang banget nih Bu ya. Karena mau mempelajari rumus, angka gitu. Makanya dia ngasih kayak ice breaking dulu. Setelah itu baru dia ngasih materi-materi seperti membuat rumus atau kita menghafal rumus dan mencari angka-angka gitu. Jadi bisa merilekskan pikiran terlebih dahulu ya sebelum diserang, bisa dibilang diserang dengan angka-angka. Benar Bu seperti itu. Jadi tidak merasa tegang atau bagaimana begitu ya. Baik, berarti top gitu ya Pak Budi ya, cara mengajarnya menurut adik. Top sih Bu ya, sangat bagus. Tetapi karena materinya itu yang bikin saya tidak mengerti Bu. Karena kamu pasti bingung ya, kayak udah pusing duluan karena lihat angka gitu. Benar sekali Bu, karena yang dia dikasih tahu itu saya masuk kanan keluar kiri Bu. Karena saya sangat bukan tidak suka Bu ya, karena saya belum belajar terlalu mendalam gini dan saya juga tidak mengerti. Makanya saya kayak nggak ngerti nih. Tetapi kalau misalnya saya udah ngerti Bu, saya bisa gitu melakukannya gitu. Nggak lama pasti kamu bisa kok. Dengan berjalannya waktu pasti kamu bisa kalau kamu benar-benar memperhatikan dan mau belajar. Sebenarnya bisa semua, nggak ada yang sulit kan di dunia ini. Benar sekali. Mungkin karena saya terlalu kayak udah nggak ngerti nih, males dah gitu mungkin Bu ya. Mungkin kalau saya menerapkan cari tahu apa yang bisa kita nggak ngerti itu di mananya gitu, mungkin saya bakal pasti seperti itu Bu ya, supaya paham gitu Bu. Benar-benar. Tapi udah kebantu ada ice breaking, kayaknya udah nggak terlalu tegang kalau di mata pelajarannya beliau ya. Ya itu dah Bu, mungkin caranya dia Bu ya, caranya dia biar kita tidak tegang, tidak stres gitu Bu. Mungkin dia pakai cara ice breaking dulu gitu, mungkin supaya kita tidak terkejut gitu Bu ya. Iya benar-benar. Emang sekarang ini ya istirahat ya, udah berapa menit? Oh masih lama ya istirahatnya. Namanya kamu nggak beli jajan dulu tadi? Kebetulan saya bawa bekal sih Bu ya, saya sudah makan gitu bekal saya gitu. Dan masih ada waktu gitu Bu untuk datang, saya mau bercerita sama Ibu Niken gitu. Baik. Berarti kamu kesini untuk mau bercerita-cerita ya sebenarnya? Iya Bu, karena akhir-akhir ini Bu, saya ngerasa diri saya itu kayak ada aja masalah gitu loh Bu.
Baik, sebelum kita atau kamu meluapkan masalah atau di pikiran kamu itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, karena agar lancar sesi konseling kita untuk kedepannya. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik, udah bercerita mulai dari mata pelajaran apa, tapi ya saya belum kenal dengan adik nih. Kenalan dulu yuk. Adik siapa namanya? Baik Bu, perkenalkan saya Alicia dari kelas 8A yang saat ini masih bingung nih Bu bagaimana kemasaran saya. Baik, dengan adik Alicia udah kenal ibu? Sudah sih Bu, banyak yang bilang, oh ini namanya Ibu Niken. Berarti saya terkenal ya di kalangan siswa sini ya. Padahal saya masih baru di sini. Bisa dibilang seperti itu karena banyak yang bilang Ibu Niken itu orangnya humble banget dan suka merespon cerita-cerita kita gitu. Makanya enak lah cerita sama dia gitu. Makanya saya kepo nih gimana sih rasanya nih. Makanya saya datang ke sini gitu Bu. Baik, terima kasih kamu sudah mempercayai saya ya, artinya kalau seperti itu ya, mempercayai saya buat cerita untuk keluh kesah kamu. Baik, berarti kamu baru pertama kali ini ya bersama saya. Jadi untuk itu saya di sini akan menjelaskan dulu terlebih dahulu bagaimana sesi konseling kita ke depannya ya. Baik, sesi konseling ini di sini adik Alicia ya, tadi Alicia boleh bercerita secara keseluruhan apa yang ada di pikiran adik Alicia. Karena di konseling ini ada asas keterbukaan. Jadi Alicia boleh cerita yang ada di pikiran adik Alicia. Nah, kemudian adik Alicia juga tidak perlu khawatir karena nantinya ibu akan menyebarluaskan cerita Alicia. Alicia juga tidak perlu khawatir itu karena di sini juga ada asas kerahasiaan ya. Jadi di sini Alicia boleh bercerita sesuai apa yang ada di pikiran adik Alicia dan tidak perlu khawatir ibu akan menyebarluaskan. Baik, untuk itu apakah adik Alicia masih tetap ingin bersedia untuk melakukan sesi konseling pada kesempatan hari ini bersama ibu untuk beberapa menit ke depan? Saya bersedia Bu. Baik, untuk itu sebenarnya apa yang ingin adik Alicia ceritakan? Sebelum itu saya ingin menceritakan Bu ya. Saya merasa diri saya itu kurang merasa percaya diri Bu karena ya dibilang kekurangan saya ini Bu ya, saya merasa diri saya itu kayak takut tidak diterima oleh orang-orang gitu, kayak merasa diri saya itu kurang percaya diri Bu. Kurang percaya diri ya. Namun sebenarnya masalah awal dari kamu kurang percaya diri itu karena apa Alicia? Saya saat di kelas Bu pernah saat saya maju ke depan untuk menjawab pertanyaan oleh guru, saya menjawab pertanyaannya nih Bu. Namun namun jawaban saya itu salah. Nah, saat saya jawabnya salah itu, saya ditertawakan Bu oleh teman-teman saya, dibuat malu lah, sampai kena mental saya Bu. Saya merasa nggak mau lagi Bu untuk kayak gitu. Dan saya juga kayak semenjak saat itu saya itu merasa saya itu takut gitu Bu untuk berteman, takut untuk memulai dengan orang baru lagi karena takut ditertawakan, takut mereka itu menganggap saya jelek gitu. Jadi karena itu adik Alicia kurang percaya diri ya. Benar Bu, seperti itu. Apakah ada lainnya
yang bisa membuat adik Alicia kurang percaya diri lagi? Mungkin ada Bu ya, karena pas saya masih SMP, saya sering ditertawakan Bu oleh teman-teman saya, dibully oleh teman-teman saya. Sehingga itu yang membuat saya itu sampai sekarang Bu, sampai sekarang saya merasa kurang percaya diri Bu. Kalau boleh tahu dibully gimana ya maksudnya Alicia? Ya dibully yang seperti saya tadi bilang Bu, saya diejek kekurangan saya, di dijelek-jelekin saya Bu di depan orang banyak. Apalagi Bu ya kan saya ini kelasnya kan perempuan sama laki-laki Bu ya. Ya apalagi karena eh, usia kita ini sudah mulai masuk remaja Bu ya. Pasti kan ada rasa malu, minder, kayak ya lebih tepatnya malu dan Bu ya malu sih Bu karena udah dijelekin fisiknya gitu Bu. Dan sejak itu saya merasa saya kurang percaya diri Bu, saya malu untuk maju ke depan, malu untuk ketika disuruh presentasi ataupun ketika ditunjuk tuh saya lebih memilih untuk diam Bu karena saya takut lagi Bu untuk ditertawakan karena saya malu Bu karena banyak sekali Bu orang-orang itu, apalagi ada laki-lakinya kan Bu ya, saya kan namanya cewek Bu ya pasti kan punya rasa malu, punya rasa minder gitu dilihat sama semua orang gitu Bu. Jadi karena itu kamu merasa kurang percaya diri ya? Apalagi sejak SMP ya? Iya benar Bu, sejak saat saya SMP. Lalu bagaimana perasaan kamu saat itu Alicia? Perasaan saya waktu itu Bu ya campur aduk kali Bu. Saya di titik saya itu pengen menyerah Bu karena saya kayak semua gitu loh Bu ngebully saya, teman-teman saya ataupun yang lain-lainnya gitu. Saya ngerasa tidak pantas gitu Bu untuk mereka semua gitu ya. Jadinya kayak kurang nyaman juga sih Bu ya dalam posisi saya saat itu, kayak bingung juga harus gimana Bu. Jadi sebenarnya kamu sebelum dibully, diejek, itu kamu ada nggak kayak berdiskusi atau mengutarakan pendapat itu di depan kelas atau bisa dibilang percaya diri lah, ada nggak situasi seperti itu? Yang tadi seperti saya bilang tadi Bu ya, saya sebelum sebelum saya dibully ini, saya pernah aktif Bu dalam kegiatan diskusi ataupun saat maju ke depan. Saya sangat aktif karena saya tidak ngerasa diri saya seperti itu. Tetapi karena ada omongan-omongan, karena saya tuh orangnya tuh gini Bu, setiap orang ngomong apa, saya pasti langsung kepikiran kan Bu ya. Nah itulah yang mengganggu sangat pikiran saya itu Bu. Jadi sebenarnya kamu sudah berusaha untuk aktif dan bisa percaya diri lah sebelumnya, namun kamu menjadi kurang percaya diri atau bisa dibilang patah semangat lah karena gara-gara kamu diejek atau dibully itu ya. Benar Bu, seperti itulah yang saya rasakan akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini sih Bu ya, karena udah lama gitu Bu ya. Tetapi saya kayak pelan-pelan untuk menerima gimana kekurangan saya gitu. Semestinya saya tidak tahu Bu ya kekurangan saya itu bagaimana karena pasti saya melihat diri saya itu wah udah sempurna nih, tapi tidak tahu kan pandangan orang lain itu terhadap saya itu seperti apa gitu Bu. Baik. Kamu sangat bagus sekali sudah berani mengutarakannya ya. Namun untuk yang membuli nih, tadi kan kamu bilangnya pernah dibully itu. Nah, itu apakah semua membuli atau cuma beberapa teman saja sih sebenarnya? Mungkin tidak semua sih Bu ya. Mungkin ya di dalam kelas tuh ya mungkin tidak semua. Mungkin ya cuman 5 orang, 7 orang, mungkin seperti itu. Dan itu juga walaupun sedikit Bu ya, itu sangat mengganggu pikiran saya. Karena saya kan yang tadi saya bilang, saya itu orangnya gampang kepikiran gitu Bu. Jadi karena itu kamu pikirannya langsung yang bisa dibilang down lah ya. Sebenarnya memang
dibully itu sangat mempengaruhi pikiran sih ya. Tapi kalau kamu terus-terusan seperti itu, nanti kamu stres sendiri Alicia. Nah, mungkin langkah kamu untuk kedepannya untuk cuek saja kalau kamu dibully seperti itu. Karena kamu juga manusia, mereka juga manusia kok. Tempatnya memang salah. Baik. Namun untuk itu, apakah ada hobi atau kegiatan apa yang membuat kamu percaya diri, Alicia? Saya sebenarnya itu bisa menggambar, Bu. Nah, dari menggambar itu saya merasa saya lebih percaya diri aja, Bu. Dan saya ngerasa tidak ada nih yang akan menjelekan saya karena kemampuan saya menggambar itu yang bikin saya itu lebih untuk percaya diri, lebih yakin kepada diri saya itu bahwa saya itu tidak seburuk yang dipikirkan oleh orang lain gitu. Saya masih mempunyai kelebihan saya seperti itu sih, Bu. Baik. Jadi sebenarnya kamu itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi sebenarnya ya. Sudah memiliki situasi yang mana kamu bisa percaya diri. Tapi kamu sering melihat eh, pikiran negatif saja dari perspektif negatif, yaitu karena kamu bisa dibilang trauma karena dibully. Begitu ya? Benar, Bu. Memangnya kamu biasanya suka menggambar apa, Alicia? Saya lebih suka menggambar pemandangan, Bu, karena terutama pantai sih, Bu, karena saya kan anaknya pantai banget nih, Bu ya. Karena saya jadi terinspirasi lah dari sana gitu, Bu. Jadi saya lebih suka untuk menggambar ya pemandangan pantai yang apalagi saat matahari turun tuh, Bu. Saya suka kali ngelihatnya, Bu, sampai saya di HP saya itu, Bu, ya full semua foto-foto seperti itu, Bu, dibanding foto-foto saya sendiri, Bu. Suka sunset ya berarti ya. Memang indah sunset itu ya, senja. Mungkin ada lagi apa kayak karakter gitu, apa lebih berarti suka pemandangan aja gitu? Saya sebenarnya itu rajin belajar, Bu. Saya aktif saat belajar tuh, kayak ya dibilang tuh tekun lah, Bu ya. Tekun, saya belajar tuh aktif, rajin saya belajar. Cuman ya itu kalau misal saya salah tuh selalu ditawakan, Bu. Tapi dari kamu tadi bisa menggambar ya? Dari kamu tadi bisa menggambar itu sebenarnya udah percaya diri yang tinggi loh, Alicia. Tapi kamu sebenarnya nggak mempercayai diri kamu sendiri kalau kamu itu bisa. Jadi mungkin itu yang menjadi solusi saya itu ya. Kamu menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Jangan hiraukan omongan orang-orang di luar sana, Alicia. Itu yang membuat kamu stres. Benar juga sih, Bu ya, karena saya terlalu memikirkan orang lain itu ngomong apa. Baik. Jadi sebenarnya kamu memiliki banyak sekali potensi ya dalam diri kamu agar untuk percaya diri gitu. Tapi kamu lebih suka mendengar atau melihat sisi negatif dari kamu sendiri. Baik, apakah ada hobi atau apa yang membuat kamu percaya diri selain apa yang kamu bilang tadi, yaitu menggambar atau rajin belajar itu tadi, Alicia? Mungkin saya memasak, Bu ya, karena dalam memasak itu saya mendapatkan banyak pujian, Bu, karena apalagi di sekitaran rumah saya itu suka dengan masakannya saya gitu, kayak dipuji, wah enak sekali masakannya, bisa buat lagi ya, mungkin seperti itu. Nah, dari sana saya sudah mulai ngerasa percaya diri dengan kelebihan-kelebihan yang saya miliki, mungkin seperti itu, Bu. Wah, jadi dari memasak itu kamu menjadi lebih percaya diri karena dipuji gitu ya? Baik. Berarti sebenarnya banyak banget ya situasi yang membuat kamu percaya diri, Alicia, tapi kamu tidak menyadarinya. Mulai dari menggambar tadi, terus rajin belajar, kemudian memasak itu.
Ya mungkin seperti itu ya Bu. Saya mempunyai kelebihan, tetapi saya tidak melihat kelebihan saya itu padahal banyak gitu. Tapi saya malah melihat dari perspektif orang-orang bagaimana gitu mungkin. Baik. Memangnya langkah kamu ke depannya nih untuk menjadi kamu yang lebih percaya diri lagi. Apa rencana kamu, Alicia? Mungkin rencana saya akan bersifat bodo amat sih Bu ya. Bersifat bodo amat, lalu tidak memikirkan orang lain mau ngomong apa gitu. Saya fokus dengan tujuan saya fokus dengan apa yang saya miliki, saya akan kembangkan potensi-potensi saya gitu. Oke, baik. Sebenarnya langkah kamu itu sudah sangat baik ya, mulai dari mencoba sikap bodo amat gitu. Tapi kayaknya tipe kamu itu suka kepikiran ya kalau orang itu ngomong apa begitu. Iya Bu, benar. Makanya saya sekarang lebih memilih untuk bodo amat biar tidak usah lagi kepikiran-kepikiran apa yang orang ngomongin nih gitu. Saya fokus aja dengan uh, potensi saya, dengan kelebihan-kelebihan saya miliki gitu Bu. Baik, benar sekali. Kemudian, apakah ada rencana lagi nih selain kedua itu tadi? Mungkin rencana saya akan tidak mempedulikan dan saya lebih untuk percaya diri karena tadi yang Ibu tadi bilang itu saya mempunyai kelebihan yang banyak sekali. Nah, sekarang saya harus lebih untuk percaya diri dan tidak lagi untuk memikirkan orang lain itu mau ngomong seperti apa. Saya fokus dengan tujuan saya agar saya lebih untuk percaya diri dan lebih untuk yang saya kemarin yang saya takut untuk mencoba dan yang kemarin saya tidak mau untuk aktif, tidak mau untuk ditunjuk saat maju itu saya tidak mau karena saya malu. Mungkin saya bakal maju sih Bu ya, bakal maju dan saya tidak bakal peduli orang mau ngomong apa karena saya bakal fokus dan melihat tujuan saya itu seperti apa gitu Bu. Baik, langkah kamu itu sudah sangat benar sekali. Mungkin sebenarnya kamu itu banyak sekali memiliki apa situasi yang bisa membuat kamu percaya diri, tapi kamu seperti tidak yakin akan hal itu. Jadi langkah kamu atau rencana kamu itu sudah sangat bagus sekali. Semoga tidak langsung, tapi semoga perlahan kamu bisa merubahnya sesuai rencana kamu itu ya Alicia. Ya Bu, saya akan mendengarkan solusi-solusi yang Ibu berikan ini supaya saya itu lebih untuk percaya diri dan tidak lagi untuk memikirkan orang lain mau ngomong seperti apa. Baik, benar sekali. Itu langkah yang sangat bagus sekali Alicia. Nah, kemudian apakah ada nih yang ingin diceritakan lagi? Mungkin itu dulu Bu ya, nanti mungkin di pertemuan berikutnya saya akan memberitahukan bagaimana hasil yang saya peroleh ketika saya mendengarkan solusi dari Ibu. Mungkin seperti itu sih Bu. Baik, jika begitu kita akhiri terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya benar nih, nggak ada yang ingin diceritakan lagi. Sudah cukup sih Bu, karena sudah lega gitu Bu perasaan saya, karena saya selama ini saya pendam nih kan Bu ya perasaan saya itu, dan sekarang saya sudah bercerita dan saya sedikit lega Bu untuk luangkan isi hati dan pikiran saya ini kepada Ibu seperti itu. Jadi untuk sesi konseling kali ini kamu bisa dikatakan sudah puas ya. Baik, untuk itu karena kamu sudah tidak ada yang ingin diceritakan, untuk sesi konseling selanjutnya Alicia bisa menghubungi saya kembali. Saya siap untuk mendengarkan cerita Alicia lagi ya. Saya tunggu perkembangan kamu. Baik Bu. Baik, karena
sudah tidak ada yang ingin diceritakan kembali, kita akhiri sesi konseling pada hari ini ya. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Alicia. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih ya Alicia untuk sesi konseling kali ini. Ibu sangat berterima kasih banget sama Alicia karena sudah mau bersedia meluangkan waktunya, kemudian bisa dibilang mempercayai ibu ya untuk tempat kamu bercerita. Terima kasih ya Alicia. Baik Bu, saya juga terima kasih banget karena Ibu sudah mendengarkan keluh kesah cerita saya yang selama ini saya pendam, dan sekarang saya juga sudah menemukan solusi-solusi yang bisa saya lakukan selama kegiatan ini Bu. Terima kasih juga ya Bu. Baik, terima kasih Alicia. Terima kasih juga ya Bu. Sama-sama. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.